Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait tentang P3K dan CPNS dengan subtema yaitu buat apa disebut ada PNS dan P3K, sungguh melukai perasaan guru. Oke teman-teman, ini judulnya sangat ekstrim ya kalau kita bilang. Untuk apa gitu adanya P3K, adanya PNS? Kalau memang itu ada, itu hanya akan melukai perasaan guru. Oke teman-teman, sebelum kita melihat informasinya terkait dengan ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya terkait dengan PNS dan P3K. Informasi ini dikutip dari jpnn.com, Jakarta. Pemerintah memutuskan tidak akan lagi melakukan rekrutmen guru PNS atau pegawai negeri sipil. Seluruh formasi guru semuanya akan diisi ASN jenis P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, teman-teman, ini sudah dibicarakan secara tegas bahwasanya pemerintah sudah memutuskan bahwasanya tidak akan ada lagi pengrekrutan CPNS ataupun guru PNS, dan semuanya mulai tahun 2021 semuanya akan diisi oleh P3K, dan P3K ini juga ASN, PNS ASN, P3K juga ASN, sama-sama ASN, namun PNS tidak direkrut lagi. Yang direkrut sekarang di tahun 2021 ini adalah P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keputusan pemerintah disayangkan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, yaitu PB-PGRI, Dudung Nurullah Koswara. Nah, jadi keputusan pemerintah ini disayangkan. Jadi mengkhawatirkan sesuatu gitu ya. Ini yaitu adalah Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PB-PGRI. Nah, menurut dia, kebijakan pemerintah tersebut sangat melukai perasaan. Ini namanya demartabatisasi profesi guru. Nah, jadi guru sudah jatuh ditimpa tangga dan disuruh menelan tangganya. Nah, bayangkan coba teman-teman. Jadi ini seorang PGRI itu ungkapannya itu bahwasanya mengertilah perasaan guru seperti apa, bahwa jika terjadi seperti ini akan melukai perasaan guru. Nah, bahkan dikatakan demartabatisasi. Nah, jadi sudah jatuh ditimpa tangga dan disuruh telan tangganya. Berarti ini sangat menyakitkan teman-teman. Kasihan benar nasib guru saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ disebut pemakan gaji buta, kata Dudung kepada jpnn.com pada Jumat 1 Januari 2021. Nah, jadi untuk saat ini emang miris ya nasib guru. Namun mudah-mudahan ke depan akan disejahterakan sesuai dengan ketentuan ya oleh pemerintah, baik itu dari Menteri, Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN ya. Jadi semuanya ini akan memfokuskan kepada P3K, dan kita harapkan semuanya ini pihak-pihak yang berwenang atas kebijakan ini yaitu memberilah kebijakan yang adil kepada guru-guru, baik itu guru honorer ya ataupun guru-guru yang akan dijadikan P3K. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ini sudah terjadi pengalihan ya, jadi tidak ada lagi seleksi CPNS, dan bahkan untuk saat ini mungkin yang hanya ada itu tes seleksi P3K untuk formasi khusus guru ya. Nah, jadi kalau misalnya demikian, ini kan ceritanya kan dikontrak ya, yang namanya dikontrak itu ada masa kerjanya, mau dibilang seperti apa tetap ada masa kerjanya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai guru ya,
mengharapkan semoga pemerintah juga akan memberikan sesuatu yang indah pada nantinya untuk guru-guru. Nah, jadi kita jalani aja dulu apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah untuk saat ini ya, teman-teman. Nah, dan dia melanjutkan. Nah, jadi ini ketua PB PGRI tadi ya. Jadi melanjutkan bahwasanya ratusan ribu guru bekerja masih di bawah UMP atau UMK atau UMR. Nah, masih ada kriminalisasi guru oleh orang tua siswa, oknum tertentu, bahkan oknum penegak hukum, ditambah politisasi profesi guru terjadi di setiap momen politik. Nah, teman-teman, jadi ini miris ya kalau kita pikir nasib guru ya miris, padahal guru ya kalau kita membicarakan masalah pendidikan, itulah guru yang paling pertama, itu kan itulah guru ya kan, sekolah, siapapun yang sekolah ya, baik dia itu sudah menjadi menteri, menjadi pejabat, dasarnya siapa? Guru. Kalau nggak ada guru, mereka nggak akan jadi seperti itu. Karena apa? Ilmu yang ditransfer oleh guru. Guru sangat mulia. Nah, guru sangat mulia, jasanya luar biasa, mendidik anak didiknya dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang nggak paham menjadi paham, dari yang tidak tahu sama sekali menjadi tahu, dan bahkan mendidik dari tidak bisa membaca tulis menjadi bisa baca tulis. Ilmu yang ada pada guru tersebut ditransfer semua kepada peserta didiknya. Seharusnya guru-guru inilah lebih disejahterakan. Nah, jadi disejahterakanlah gurunya. Karena apa? Karena inilah yang pertama yang mendidik. Pendidik pertama inilah guru. Selain orang tua ya teman-teman ya. Nah, ketika kita udah keluar dari rumah, pergi ke sekolah, jadi yang mendidik siapa? Guru. Jadi guru yang mentransfer ilmu kepada anak-anak. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Badan Kepegawaian BKN, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud seolah bersepakat bahwa guru semua akan dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rekrutmen guru tidak ada lagi jalur CPNS. Nah, jadi keputusan yang diambil ini sudah disepakati oleh Kemenpan RB, BKN, dan Kemendikbud. Nah, jadi bersepakat bahwasannya pengrekrutan guru itu tidak melalui CPNS lagi, melainkan dengan P3K. Nah, jadi emang udah diatur ini, udah diatur, kebijakannya udah diatur, udah disepakati dan diputuskan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian sekali lagi, walaupun tujuan pemerintah mau melakukan perbaikan para aparatur sipil negara atau ASN dan melakukan meritokrasi, tetapi tetap melukai kebatinan para guru. Benar kan teman-teman? Iya, tetap pastinya melukai. Perbaikan tetapi melukai, itu berbahaya. Ini kata PB PGRI teman-teman, dipertegas ya. Nah, kemudian lebih lanjut dikatakan Dudung, ketika Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan tidak adanya seleksi CPNS bagi guru sudah disetujui oleh Menpan RB Cahjokumolo dan Mendikbud Nadiem Makarim. Sontak hal itu melukai perasaan kebatinan para guru. Nah, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi teman-teman. Jelas CPNS 2021 tidak ada formasi guru. Jelas ya teman-teman, jadi tidak ada formasi guru. Formasi guru semuanya dialihkan menjadi P3K. Jelas, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, harus ada gitu. Udah disepakati dan udah disetujui dan sudah diputuskan teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian seolah BKN, Menpar RB, dan Kemendikbud bersekongkol jatuhkan martabat guru. Nah, ini apa? Ini ungkapan dari PB PGRI Dudung tadi ya teman-teman ya. Jadi ini seolah-olah nih ketiga menteri tadi, BKN, Menpan RB, dan Kemendikbud bersekongkol ini menjatuhkan guru.
Nah, walaupun sebenarnya tidak niatnya demikian ya teman-teman ya, mungkin hanya mencari celah gimana caranya bisa menyejahterakan guru. Namun prosesnya ini kita belum tahu seperti apa, ke depannya seperti apa. Dan untuk saat ini ya seperti itu. Nah, jadi kita harus berpikir positif juga, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif. Positive thinking itu lebih baik. Nah, jadi yakinlah kebijakan pemerintah itu insya Allah akan ada kebijakan yang baik. Insya Allah teman-teman ya, kita doakan saja. Nah, walaupun kita nggak tahu seperti apa ya, memang miris teman-teman, memang miris, namun kita tidak bisa berkata apa, kita hanya orang biasa teman-teman ya. Nah, jadi kalau memang ingin menjatuhkan martabat guru, mudah-mudahan tidak. Nah, kita kan berharap, ini saya sendiri juga sebagai seorang guru ya, saya berpikir positif aja. Nah, kalau saya memasukkan hal-hal yang negatif gitu kan, itu kan menjadi tidak baik gitu. Oke, kemudian P3K dalam perspektif sejumlah guru adalah tenaga kontrak. Bukan sebagian jumlah ya, memang jelas-jelas kontrak. Emang jelas P3K adalah kontrak. Karena ada perjanjian kerja. Ya, itulah perjanjian kerja, itulah kontrak. Ya. Seharusnya ini bukan sejumlah guru ya, memang semua guru bahwasanya P3K itu adalah kontrak. Seolah ngontrak di negeri sendiri. Ini udah dikiaskan bahasanya ya, bagaikan tenaga kerja asing atau TKA yang bekerja berbatas waktu. Nah, itu benar juga. Jadi seperti kita kerja di negara-negara asing ya, TKA, tenaga kerja asing, itu ada masa kontraknya 5 tahun gitu. Jadi kita kerja di negeri sendiri, tidak bisa menjadi pegawai negeri sipilnya, ya menjadi P3K, menjadi pegawai kontraknya gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi peluang yang ada adalah P3K, makanya kita harus perjuangkan P3K. Dan perlu teman-teman ketahui, insya Allah ya, jadi mungkin karena P3K itu ASN juga, dan dilalui prosesnya juga melalui seleksi, itu tidak akan sembarangan diputuskan kontrak. Nah, itu ada masanya, mungkin hanya evaluasi saja gitu. Kemudian apabila ada kekurangan mungkin akan diberi kritikan gitu. Itu tidak bisa sembarangan juga. Nah, jadi seperti itu. Dan gajinya juga setara dengan PNS. Bedanya pensiun. Nah, walaupun ada diusulkan untuk ada pensiunan, ya kita nggak tahu ke depan seperti apa, dan mudah-mudahan sama juga seperti PNS walaupun P3K. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi perspektif ini memang kuat dalam entitas guru Indonesia. Kelahiran P3K awalnya pun pro dan kontra, ditolak dan didemo. Akhirnya disepakati sebagai jalan tengah penyelesaian rekrutmen guru. Namun, ketika saat ini semua guru baru mau dijadikan P3K, menjadi aneh. Ini bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa ada 2 jalur, P3K dan PNS. Sebagai pendidik, kepala sekolah, pengurus organisasi profesi guru, dan setiap hari bersama guru, saya tahu persis apapun logika pemerintah mengalihkan semua guru ke P3K. Dirasa ada demartabalisasi guru. Undang-undang ASN adalah jalan tengah. Ada P3K, ada PNS. Jangan buat jalan baru yang melukai perasaan guru. Pungkas Dudung Nurullah Koswara. Nah, ini jadi seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin ini juga menurut Bima Haryawi Bisana, ini adalah untuk melihat kinerja guru juga ya teman-teman. Jadi banyak sesuatu yang harus dievaluasikan, makanya semuanya dialihkan ke P3K. Dan mungkin kita nggak tahu ke depan ya, ini baru 2021 ya teman-teman, mana tahu nanti 2022 P3K-nya itu dibatalkan semua, yang udah jadi P3K dianggap jadi PNS, kita kan nggak tahu teman-teman ya. Dan mungkin di kepresidenan yang baru nanti akan berbeda lagi, karena setiap pemimpin itu berbeda, tidak sama kebijakannya. Nah, berbeda-beda kebaikannya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi doakan saja ya, doakan saja apa yang terbaik bagi guru. Jadi gitu teman-teman. Dan kita juga tidak tahu menyalahkan siapa yang harus disalahkan, dan tentunya adalah
guru yang menjadi korban dari hal-hal yang demikian. Karena apa? Guru adalah pendidik, ya. Udah jelas ya teman-teman? Oke, syukran jazakumullahu khairan katsira. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silakan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Insya Allah akan ada video selanjutnya terkait tentang P3K dan CPNS. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.